Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 28 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa intraday di sini. Kita coba di US 100 atau US Tech. Ini, pair indeks Nasdaq ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di broker lain mungkin kayak di XM namanya US 100, kalau di Exness namanya US Tech, kalau di Okta dan di CFX itu namanya Nas 100 ya teman-teman ya. Kemudian ada XAUUSD atau Gold. Nah, kemudian dua itu aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk US 100 atau US Tech ini kita analisa dari time frame M5 hingga H1. Kita ambil posisinya sell karena kita lihat ada fair value gap dan berada di area OTE juga fair value gap-nya. Kemudian di sini ada XAUUSD. Di sini kita analisa dari time frame M5 hingga H1, kita ambil posisinya sell karena kita melihat adanya inducement area ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk XAUUSD-nya. Dan di sini ada US Tech atau US 100 ya. Kalau di Exness namanya US Tech ya. Jadi di sini saya pakai harga yang dipakai yang di Exness ya. Di sini saya limit di 11.405.9, kemudian stop lossnya di 11.450.450.2, kemudian TP di 1105.0 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $0,44. Ini hanya berlaku untuk Exness MT5 ya teman-teman ya. Jadi yang Exness MT4 bisa gunakan nama yang namanya US Tech aja seperti ini ya. Tidak ada embel-embel tambahan belakangnya X100. Jadi khusus yang namanya US Tech aja teman-teman. Itu hanya untuk pengguna Exness ya teman-teman. Dan di sini risk and reward-nya 1/6 dan expired sampai 30 September 2022. Kemudian ada XAUUSD atau Gold. Di sini kita open posisi sell juga, sell limit di 1656.649. Kemudian stop lossnya di 1659.854, TP di 1630.514. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,2, risk and reward 1/8 dan expired sampai 30 September 2022. Oke. Jadi teman-teman saya ingatkan selalu untuk gunakan resiko 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi jangan gunakan resiko lebih besar dari modal, terutama lebih besar dari 1% modal gitu. Karena apa? Karena di sini kalau ada dua analisa di sini, artinya ada dua resiko di sini, yang berarti resikonya 2% ya dari modal gitu. Kemudian kita juga bisa lakukan partial profit taking. Nah, partial profit taking di sini kita bisa lakukan ketika kita sudah running di risk and reward 1/1, terutama teman-teman yang open posisinya itu lebih dari 0,01 lot. Misal di sini di US Tech ya. Di US Tech ini kan teman-teman open posisinya mungkin sekitar 0,06 atau 0,10 ya. Kalau dari 0,10 teman-teman bisa close posisi 0,05 lot ya, ketika harga sudah running di desain 2 1/1. Jadi desain buat 1/1 itu jarak antara posisi entry dengan stop loss itu kita juga sudah running profit dengan jarak yang sama dengan entry dengan stop loss. Misal di sini untuk US Tech sendiri kita sell limit di 11.405 dan stop lossnya di 11.450. Berarti ada jarak sekitar 44 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah running profit sekitar 44 poin itu, berarti kita sudah bisa lakukan TP parsial atau kita close bagian dari posisinya, posisi lot ya. Nah, maksud saya berarti kalau teman-teman open posisinya 0,10 berarti teman-teman bisa close 0,05 lot gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk XAUUSD juga sama. Di XAUUSD ini jarak antara sell dan stop loss itu sebesar 32 pips ya. Berarti di sini resikonya 3,2. Berarti kalau teman-teman sudah running profit 32 pips juga, teman-teman bisa close bagian dari porsi lotnya gitu. Oke. Untuk itu kita juga bisa mengurangi resiko ya. Tadi kan
TP parsial untuk mengamankan sebagian keuntungan, dan sekarang untuk mengurangi resikonya kita bisa pindahin stop loss-nya ini di entry ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Jadi di risk and reward 1/1 itu selain kita TP parsial, kita juga bisa pindahin stop loss-nya ini di entry gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Terus untuk analisanya bisa sesuai kanan aja di sini. Di sini ada US Tech atau US Nasdaq atau US 100. Kemudian di sini ada XAUSD atau gold ya. Oke. Jangan lupa like terlebih dahulu. Sebelum itu terus kita bahas satu persatu, enaknya dari mana dulu ini. Mending dari gold dulu aja ya. Oke, di sini sudah ada di XAUSD atau gold. Harga nampaknya sudah mulai naik ya. Ini sudah swap liquidity juga di sini. Di sini ya. Di sini ada swap liquidity, jadi atau liquidity atau inducement juga. Inducement itu seperti ini. Ya, dua ini inducement. Jadi walaupun harganya sebelumnya sudah breakout structure di sini ya, tapi kemudian harga sudah break lower high di sini ya. Artinya harga sudah ada change of character ya. Coba kita gambar di sini ya. Oke, di sini jadi sudah change of character, sudah ada quotes atau perubahan dari bearish menjadi bullish gitu. Tetapi di sini saya perhatikan lagi untuk ini kan market structure-nya lebih lebar ya. Ini lebih ke daily sih ini menurut saya. Kita ganti day. Oke, nah di sini kan market structure daily-nya dia sudah breakout structure. Jadi untuk market keseluruhannya memang dia masih bearish ya, karena dia butuh break di sini dulu di 1687 untuk bisa dikatakan dia memang benar-benar bullish ya. Tetapi di sini dia sudah untuk market intraday-nya dia memang sudah ada tanda-tanda bullish karena di sini sudah ada quotes ya. Jadi kemungkinan dia akan koreksi terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada area OB ya. Nah, kalau di sini dia berhasil rebound, berarti dia memang benar-benar memang mau bullish gitu. Oke, ini ditandai dulu aja. Jadi nanti kalau dia balik lagi ke sini, mungkin kita bisa ambil posisi buy gitu. Oke, ini kita kasih alert. Nanti kita pantau bareng-bareng di grup ya. Kalau harganya sudah masuk atau kembali lagi ke 1630 atau 1625 ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga di sini, nah di sini kan ada inducement ya. Inducement. Nah, jadi harga seolah-olah di sini kan banyak banget yang open posisi saya juga di area ini, di area 2 area ini. Tapi saya coba untuk ambil posisi sell di sini ya. Nah, di sini kan juga ada market structure juga. Di sini juga ada breakout structure juga. Berarti di sini ada swing high juga di sini ya. Ini lebih tepatnya di time frame lebih kecil seperti M15. Oke, kita coba ke M15. Nah, di M15 kelihatan ada market structure ya di sini ya. Di sini ada market structure, kemudian di M5 sendiri di sini ada satu candle bullish-nya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga di sebelah kirinya juga ada market structure juga ya, seperti ini. Jadi harga setelah turun terus naik, terus turun lagi. Kemudian ada internal structure di sini. Ini inducement-nya. Kemudian naik masuk ke area OB di sebelah sini ya. Ini saya tandai area OB. Nah, harga sudah masuk area OB di sini, kemudian harga lanjut untuk turun. Nah, di sini masih meninggalkan area order block yang belum terjemput ya. Jadi dari tanggal 23 hingga sekarang belum menjemput area OP di sebelah sini atau order block sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar untuk gold kemungkinan akan mencapai ke area 1656 terlebih dahulu baru melanjutkan penurunannya gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga ada fair value gap juga sih di sini. Nah, di sini kan juga ada FVG kecil di time frame M5. Jadi wajar kalau kenaikannya sekarang untuk masuk ke area FVG-nya, dan di sini juga nggak ada FVG ya di M5 ya. Di sini FVG-nya sudah tertutupi dengan
satu candle wick juga di sini, biji-nya sudah tertutup ya di sini ya. Dan di sini juga ada order blocknya di sini. Jadi yang kita pakai untuk open posisi sell itu order blocknya di satu candle bullish M5 ya, di time frame M5 ya. Jadi satu kali ukuran candle ini yang kita pakai untuk open posisi sell. Jadi jarak antara sell dan stop loss itu satu kali ukuran candle M5 yang di sini, candle bullish yang di sini ya. Terus kita entry-nya di tengah-tengah posisi candlenya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Harga sudah mulai naik dan sekarang mencoba untuk masuk ke area OP yang di M5 tadi. Dan di sini letak entry sell kita di sini ya. Jadi range-nya tadi kan di sini ya. Jadi satu kali ukuran candle terus kita entry tengah-tengah. Jadi range jarak antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan satu kali ukuran candle M5 tadi ya teman-teman. Oke. Jadi tinggal tunggu aja ini nanti kalau dia, nah makanya itu kita ambil TP-nya di sini ya teman-teman ya. Ini kalau kita coba lihat di M15 atau ya di M15 saja. Nah, kalau di M15 karena di sini dia sudah coach ya. Dia sudah ada coach di sini. Kemudian di sini ada area order block kalau nanti mau misalkan mau rebound atau mau bullish gini. Jadi kita ambil TP-nya di atas area order block di sebelah sini. Kemudian di sini juga ada fair value gap juga. Jadi ada potensi lebih kuat juga kalau nanti memang dia akan mengarah kembali lagi ke sini gitu. Di sini juga ada fair value gap juga. Jadi nanti memang bakal kembali lagi ke sini nantinya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke US Tech atau US Nasdaq. Di US Nasdaq sendiri juga sama sebenarnya. Nah, di sini kalau di US Tech atau US Nasdaq harganya lebih cenderung tidak manipulatif ya seperti gold itu yang naiknya terus-terusan. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia ada rejection juga di area supply di sebelah sini walaupun area supply-nya ini termasuk inducement ya teman-teman ya. Dan di sini area inducement-nya ya di sini. Dan di sini kalau kita perhatikan juga ada fair value gap gitu. Ini fair value gap-nya terbentuk di time frame kecil seperti M15 ya. Ya di M15 yang di sebelah sini juga ada. Tetapi kalau kita lihat di time frame M5-nya ya, di time frame M5-nya inducement-nya di sini ya. Fair value gap-nya cuma di area ini gitu. Karena di sini dia sudah ada order block ya di sini ya. Jadi di sini ada drop base drop, drop base drop ya. Kali ini kalau di time frame kecil ini masuknya drop base drop ya. Jenis candle seperti ini ya, seperti satu candle merah, satu candle hijau, kemudian satu candle merah lagi. Itu sudah bisa disebut drop base drop ya. Ini pola lanjutan tren ya. Di drop base drop itu. Dan di sini juga sama drop base drop. Tapi ini marketnya lebih jelas seperti ini drop base drop. Nah, di sini kan ada satu candle bullish juga atau area supply juga. Jadi area supply terbentuk di sini bisa kita jadikan untuk entry posisi sell gitu. Dan di sini kan ada fair value gap juga. Jadi memang untuk US Nasdaq sendiri ada potensi kuat untuk naik untuk masuk ke area FVG di sini ya. Setelah masuk ke area FVG di sini dan masuk ke area supply di sebelah sini gitu. Ya, ada kemungkinan seperti itu untuk naik terlebih dahulu ya. Masuk ke area supply, kemudian di sini ada membentuk coach mungkin di time frame lebih kecilnya seperti M1-nya dan dia melanjutkan penurunan masuk ke area OP demand di sini. Nah, OP demand-nya di sini lebih terlihat di time frame M30 ya. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada satu candle bearish terakhir sebelum dia ngepump gitu. Oke.
Jadi kalau kita perhatikan sendiri untuk market structure-nya dia memang masih bearish ya untuk US Tech sendiri, belum ada konfirmasi quotes, karena kalau untuk konfirmasi quotes atau change of karakter dia perlu break area ini gitu, area 11.500. Jadi kalau harga sudah memang benar-benar untuk nanti kalau dia mengenai stop loss dan dia break 11.500 di sini, 11.500, kita coba ambil posisi buy, kita cari open posisi buy di bawah, misalkan di sini. Jadi bisa jadi area OP kalau ini sudah tertembus gitu. Nah, jadi seperti ini gitu. Kalau harga memang benar-benar mau ngepam, mau naik beneran, jadi dia perlu break area ini terlebih dahulu untuk sudah berubah jadi bullish gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kedua analisa kita dari XAUSD dan US 100. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Selalu gunakan resiko 1% dari modal gitu. Jadi jangan gunakan resiko lebih besar dari modal, terutama lebih besar dari 1% modal gitu maksud saya. Jadi kalau resikonya masih di bawah 1% atau 1% itu masih sehat gitu. Tapi kalau resikonya sampai 10%, 5%, ya katakanlah 10% dari modal gitu, berarti kamu cuma punya kesempatan 10 kali gagal. Sedangkan kalau 1% resiko atau 1% stop loss-nya gitu, kita punya banyak kesempatan untuk recover gitu, untuk TP gitu. Sedangkan di sini risk and reward-nya 1 banding 6 ya di sini ya. Risk and reward 1 banding 6 berarti kita butuh beberapa kali loss dan kita butuh 1 kali TP aja untuk menutupi 6 kali loss gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dari analisa kita. Ikuti terus analisasinya korek di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.